Dekan Fakultas Usuluddin Istiqah, kita mendapat kehormatan bahwa buku yang baru saja diterbitkan oleh narasumber Ahmad Saidat ini dibedah dibicarakan pertama kali di sini di kampus Istiqah. Seminar internasional dengan judul tema kita adalah gagasan disusun tentang kitab suci melalui pendekatan semantik. Jadi memahami Al-Quran itu adalah membayangkan, membumikan kesan Allah ke dalam tindakan sehari kita. Apakah isu sudah objektif dalam menafsirkan atau apa? Mengungkap ulasan-ulasan atau pesan Tuhan dalam Al-Quran itu sendiri. Sebelum saya membicarakan tema ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Muhammad Mustafa yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi kisah buku ini ya. Yang kedua, saya juga terharu sebab diberi peluang untuk menebus nazar saya kepada Pak Kiai Mustafa untuk membedah buku saya yang sebenarnya sudah diterbitkan di Malaysia tahun 2015 ya. Kemudian 2015 diterbitkan bulan Mei, tapi dibedah di bulan April. Ini semua keajaiban saya. Betul saya tahu dari Pak Habib ya. Ya, diterbitkan di bulan Mei tapi dibedah di bulan April. Dan hanya perlu disampaikan bahwa Anda sudah bisa membaca, jadi kalau bisa membaca buku ini, bedah buku tidak perlu dilakukan. Yang perlu kita lakukan adalah apa yang tidak disediakan dalam buku. Ya. Sebab itu yang melatari kenapa saya mesti menulis buku ini, karena tidak ada dalam buku. Ya. Oleh karena itu mungkin kita lebih pada improvisasi terkait dengan latar belakang penulisan buku ini. Yang kedua, di dalam Facebook saya yang mengutip blog saya tentang kenapa saya melakukan ini di Anokoya, karena seperti disampaikan oleh Dr. Fathur Rashid, akar keilmuan saya di Anokoya. Saya belajar tafsir pertama adalah di MTS atau Anokoya, kemudian di Madrasah Aliyah. Waktu MTS saya belajar kepada Pak Rois yang menggunakan terjemahan Departemen Agama sebenarnya untuk tidak disebut tafsir, tetapi bagi saya itu mengilhamkan untuk mencintai Al-Quran. Yang kedua, ada sisi lain yang saya tidak ceritakan di sini adalah saya selalu melihat Pak Kiai Syami Ansori ketika saya ngobrol di Lahti. Setiap beliau hadir untuk jamaah, beliau akan baca Al-Quran. Dan saya tidak tahu kenapa beliau hafal ya. Kalau hari ini di halaman sekian, hari yang kedua halaman sekian, itu yang sering dilakukan oleh beliau. Dan saya akan meneruskan tradisi itu. Dan kebetulan di Universitas Utara Malaysia masjidnya itu namanya Masjid Syafi'i. Saya dulu tinggal di Syafi'i. Menarik ya, saya tinggal di Syafi'i. Kalau depan tuh Al-Ghazali, teman baik saya, aku yakin itu di Al-Qutubi. Jadi saya besar dalam prinsip Islam yang pokok ya. Oleh karena itu, maka saya akan melakukan pembelaan terhadap Al-Quran dengan cara saya, itu saja ya. Kalau tadi Pak Kiai Mustafa bilang saya akan membela Rocky Gerung, itu lebih pada kebebasan pendapat dan bahwa Al-Quran itu fiksi, Al-Quran itu bukan fiksi ya. Orang akan curiga sebab itu pernyataan politis sebenarnya bukan akademik. Oleh karena itu agak susah dipertanggungjawabkan sebagai sebuah wacana akademik ya. Sebab waktunya pendek di televisi, orang akan berjalan dengan waktu. Kalau di sini kan tidak, kita lebih santai ya. Dan saya juga belajar tafsir Jalalain pada Pak Johan di Lahti. Sebenarnya itu Madrasah Aliyah yang kelasnya itu dibuat di Lahti karena
sedang penambahan kelas di Al-Qayyim waktu itu, dan surah yang dibahas adalah Al-Kahfi. Jadi ketika saya baca Al-Kahfi pasti ingat latte, ingat Pak Johan. Saya akan mengirim latte. Dan alhamdulillah kelas beliau selalu lebih dari jam yang ditentukan. Jadi kalau selesai 12.30, selesainya jam 1. Jadi kami tidak hanya diajar baca tafsir, tapi diajar untuk bersabar. Dan kesabaran itu yang menghasilkan disertasi ini, ya. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Fahru Rasyid, Anda bisa menyelesaikan satu karena kesabaran, ya. Ilmu itu mudah, al-ilmu menurun. Ilmu itu hanya menurunkan dari yang sebelumnya. Dari tesis yang sebelumnya lihat, ubah sedikit. Tapi kalau pembimbingnya cerdas, oh yang diubah agak banyak. Kalau lebih cerdas lagi, ganti judul. Karena nurunnya terlalu banyak. Jadi Anda nggak perlu susah menulis gitu, ya. Di sana atau di Nurjadi saya bilang kepada Kiai Mustafa, kalau saya balik ke Nurjadi nanti saya akan mengajar di Al-Qayyim, insya Allah. Jadi bagi saya adalah tugas seorang dosen adalah membimbing, tugas seorang mahasiswa menulis. Jadi kalau udah ditulis, kasih aja ke dosennya, biar dia yang menjadi. Itu kunci agar Anda selesai. Dan selanjutnya kita akan memasuki sejarah buku ini. Buku ini ditulis dengan riang sebab saya mempunyai ikatan emosional dengan Isuzu. Kebetulan pemiliknya adalah murid Sachiko Murata, ya, di Amerika. Beliau adalah mahasiswa PhD di Universitas Washington di bawah bimbingan saya itu Senas. Jadi saya itu istilahnya Muasa Senas. Saya itu Senas kalau di sini. Ya, kebetulan Sachiko Murata juga guru beliau di Amerika. Jadi sedikit banyak saya mempunyai ikatan emosional, ya, dengan dua orang ini, Toshiki Isuzu dan Sachiko Murata, sebab keduanya juga sangat populer di Indonesia. Itulah latar belakang saya menulis. Yang kedua itu adalah sintesis dari perjalanan intelektual saya. Dulu S1 saya menulis Ibnu Arabi tentang Tuhan ada nggak sih? Nah, waktu S1 memang mikirnya macam-macam, ya. Ya. Udah ada masih dipikir. Jadi kalau Anda belajar filsafat akan bermula di situ, ya. Ya, Mas Aji ini adalah korban sekolah filsafat, ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah pada waktu master saya menulis Robert Engbella, seorang sarjana Amerika dalam bidang kajian filsafat sosial. Menulis agama sipil yang menurut saya penting bagi perkembangan Amerika sebagai sebuah bangsa besar. Nah, Ibnu Arabi mewakili Islam, Robert Engbella mewakili Barat. Sebab Robert Engbella tidak hanya bicara tentang filsafat sosial, dia juga bicara tentang Islam. Maka Isuzu adalah sintesis kepada dua pemikiran besar ini dari segi latar belakang, kajian, dan bagi saya menarik, ya, Isuzu. Meskipun kemudian bukan hal yang luar biasa kalau ada seorang sarjana Jepang yang menguasai 20 bahasa, umur 18 sudah bisa bahasa Rusia dan mengajarkan kursus bahasa Rusia. Beliau adalah satu-satunya orang Jepang yang menerjemahkan 30 juz Al-Quran ke dalam bahasa Jepang pertama kali. Jadi jasanya kepada Jepang sangat besar. Oleh karena itu beliau dianggap sarjana Jepang yang mewakili Islamic Studies yang paling terkemuka. Dan temannya adalah saya, Ustaz Hussein, Nakib Alatas, temannya di orang Malaysia, teman dekat. Dia beliau Ustaz Hussein juga, temannya juga. Okay. Dan menariknya kenapa Isuzu ini menjadi sarjana yang penting, karena beliau kesarjanaannya diakui oleh Barat. Pada waktu yang sama beliau juga diakui oleh orang-orang yang anti hermeneutik seperti Adian Husaini. Menarik, ya? Anda bayangkan agak susah Adian Husaini menerima pemikiran Islaman yang dilumuri. Bahasanya dilumuri, ini sudah fiksi, ya. Kalau bahasa dilumuri,
yang dilatar belakangi disiplin Barat. Tapi Haji Musa ini menyebut bahwa Yusuf adalah sarjana yang tulus ketika mengkaji Islam. Dan kita akan mulai dari, mungkin tidak Al-Quran difahami dari berbagai latar belakang, ya. Di dalam slide yang saya bagi ke grup WhatsApp agar dibaca oleh mahasiswa, itu tidak pasti apakah saya salah kirim, saya tanya nggak nyampe. Dan ada beberapa grup yang saya kirim slide yang saya tulis, ya. Dan kemudian saya berharap mahasiswa bisa baca, mungkin ada kekurangan atau mungkin ada kekaburan, kita bicarakan di WhatsApp, ya. Al-Quran kata Yusuf bisa dilihat dari perspektif akidah, filsafat, sosiologi, semantik, dan berbagai disiplin. Artinya Al-Quran itu bisa dikati dari berbagai cara, dari berbagai pintu. Kalau sudah bisa dikati dari berbagai pintu, maka Anda akan menggunakan pintu yang mana? Dalam sarjana penafsiran, saya rasa kita telah mempunyai pakem, ya. Al-Aqd misalnya sudah memastikan ini syarat kalau kita ingin memahami Al-Quran, dan itu tidak boleh ditaati karena dianggap sebagai syarat yang sahih, ya. Tetapi mungkin tidak, ini pertanyaan yang akan mengganggu kita. Boleh nggak Al-Quran difahami secara filosofis misalnya? Boleh nggak Al-Quran didekati secara linguistik, tidak menggunakan ulumul Quran misalnya, ya? Ini agak mengganggu dan saya diwanti-wanti, apa bahasanya di Madura, ya? Itulah alamat saya dipasang di Jogja karena KTP saya Jogja, ya. Ya kalau dalam ya, diwanti-wanti, diingat-ingatkan, diingat-ingatkan agar kalau membicarakan isu ini di pondok pesantren hati-hati, karena kajian seperti ini agak riskan dibicarakan ketika pesantren masih beranggapan bahwa ulumul Quran itu satu-satunya cara memahami Al-Quran. Saya simpel sebenarnya mengajukan ini adalah, kalau Anda ingin menyampaikan Al-Quran dengan terma-terma ulumul Quran, orang Barat tidak akan memahami apa makna teks yang kita akan sampaikan. Padahal kata Nasr Abu Zaid, sebenarnya apa yang dikaji di Barat, kita sudah mempunyai tradisi besar terkait dengan pemahaman teks. Misalnya intertekstuality atau intertekstualitas. Dalam bahasa kita munasabah ayat-ayat. Nah, kalau Anda bilang ke bule, ya, Pak, saya akan menyampaikan pesan Al-Quran. Caranya gimana? Munasabah ayat-ayat. Dia nggak akan nyangkut tuh, Pak. Tapi kalau disuruh intertekstualitas, apa baru nyangkut. Jadi di dalam Al-Quran untuk memahami kata takwa, nggak usah jauh-jauh, cari kata takwa yang lain di dalam Al-Quran yang di situ pasti ada ta'rif. Itu disebut intertekstualitas. Artinya bahwa kita mempunyai hazanah di dalam bahasa Arab itu perlu diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Itu saja menurut saya tugas kita, ya. Oleh karena itu tidak akan mengganggu akidah kita terkait dengan keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu. Dia bukan fiksi dan non-fiksi. Dan saya nyatakan di dalam kasus saya, ya. Saya membela Rocky Gerung karena itu kebebasan pendapat. Kita harus merayakan. Kalau tidak, maka tidak subur keilmuan di dalam prinsip keislaman. Berpikir dilarang, menulis dilarang. Jadi kita yang sebagai sarjana ini apa yang akan dilakukan kalau melakukan dua hal besar itu dilarang, ya. Hanya kita perlu bantah dengan cerdik mereka yang akan menguasai panggung ilmu, ya. Oke. Nah, ketika Yusuf mengusulkan bahwa Al-Quran itu bisa ditafsirkan dengan hanya merujuk kepada Al-Quran ini yang menjadi masalah. Tesis ini akan menjadi masalah karena bagi Isuzu Al-Quran itu sudah cukup, nggak perlu ilmu lain yang di luar Al-Quran. Dalam bahasa Inggris dia Al-Quran can speak itself. Al-Quran itu bisa bicara sendiri dengan pendekatan semantik, ya. Ma'anil Quran sebenarnya dalam bahasa kita. Jadi kalau udah semantik, ini bahasa dari bahasa mana? Semantik Yunani. Ini pasti sesat, ya. Tapi kalau disebut ilmu ma'ani, ini Al-Quran. Padahal sama aja artinya. Kalau udah sama aja artinya, ini hanya soalan terpengaruh bahasa Malaysia,
biasa, ini hanya soal pilihan kata atau diksi ya. Nah itu saja. Hanya saya karena ini ditayangkan di Facebook, maka saya akan membatasi pilihan-pilihan diksi ketika saya mengkaji ini hari ini ya. Kalau kelas tidak ditayangkan di Facebook mungkin akan lebih heboh dan menantang ya. Karena kalau sudah disiarkan itu kita akan berhadapan dengan khalayak. Dan khalayak itu ada 3, awam, khawas, dan khawasul khawas. Anda ini khawasul khawas ya. Anda ini khawas ya, bukan orang awam. Sebentar lagi khawasul khawas itu pun kalau udah kawin ya. Kawin Anda masih khawas ya. Ya. Jadi itulah isu-isu yang menantang untuk saya pahami. Betul nggak sih? Kita nggak perlu nuzul Quran. Betul nggak sih? Kita tidak perlu syarat-syarat yang diajukan oleh Allah di dalam. Iya, iya. Atau nuzul. Terima kasih. Perlu nggak hadis? Ya. Perlu tidak survei? Perlu nggak fikih untuk kita tahu apa makna Al-Quran? Sebab yang dipilih isu-isu adalah tematik terkait dengan hubungan Tuhan manusia. Yang ditulis dalam buku dia yang saya itu sangat mengilhamkan. Bagaimana kita bisa menyusun kembali hubungan Tuhan dengan manusia dalam perspektif Quran. Kalau saya menambahkan alam itu agar pesan itu lebih utuh ya. Kalau kita menanggalkan alam, maka ada yang kurang ketika kita bicara hubungan antara Tuhan dan manusia. Dan itu adalah kreativitas berpikir ya. Apakah diterima tesis saya terkait dengan judul ini, kita nanti akan bicarakan ya. Alam bagi saya penting di dalam kajian Islam dan kosmologi. Saya bersenas menulis dengan baik tentang kosmologi Islam ya, dengan merujuk pada cara Yesus memahami Al-Quran melalui semantik. Oleh karena itu, tantangan pertama yang perlu difahami adalah ketika kita bicara tentang Tuhan dan manusia adalah mungkin nggak Tuhan menyampaikan pesan pada manusia? Apa dasar legitimasi yang menyebabkan kita percaya bahwa Muhammad itu menerima wahyu dari Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Betul nggak sih? Ya. Anda iman, percaya, selesai. Tapi penjelasan filosofisnya bagaimana? Ini penting ketika kita baca Yesus. Yesus itu merujuk kepada Karl Jaspers, seorang ahli filsafat Jerman, yang mengatakan bahwa komunikasi antara Tuhan dan manusia itu mungkin kalau eksistensi manusia itu naik ke atas, yang disebut dalam bahasa Jerman itu existence, ya Z belakangnya, existence. Artinya Tuhan boleh berkomunikasi dengan manusia kalau Tuhan itu mengangkat manusia ke atas menjadi setara. Ini konsep filosofis ya, yang bayangkan gimana naik ke atas. Anggaplah Mi'raj ya, namanya Islam Mi'raj ya. Hati yang hadir ya. Bisa akan logika juga dengan ini ya. Hati yang hadir naik ke atas, oke. Nah ketika setara maka komunikasi itu mungkin antara Tuhan dengan manusia yang disebut oleh Karl Jaspers existence. Sama dengan radio. Kalau Anda buka radio, sekarang Anda generasi milenial sudah gak ada yang memutar ya, kresek-kresek ya. Kalau gelombangnya kuning itu tepat, bunyinya jernih, itu eksistensinya setara. Kalau tidak setara gelombangnya, maka kresek-kresek sehingga pesan susah untuk didengar apalagi difahami. Jadi dasar legitimasi wahyu itu mungkin adalah filosofis, dan kita tidak akan bicara lebih jauh apakah kita bisa uji enggak dasar filosofis ini, sebab spekulatif ya. Kemudian tesis yang ketiga yang saya ingin sampaikan adalah sebenarnya apa yang dilakukan Yesus juga dilakukan oleh Faridesa. Al-Quran diganti secara hermeneutik, jadi mungkin. Dan beda dengan Faridesa dalam kajian buku ini ya, sebagai seorang yang besar di Afrika Selatan, hubungan antara agama bermasalah, maka pendekatan yang mungkin digunakan adalah hermeneutik, dan Anda tak perlu menguji bahwa mungkin tidak hermeneutik memahami Al-Quran.
Tesis saya yang lain adalah saya sendiri yang tidak mungkin, ya. Hermeneutik saya berbeda dengan teman-teman Jogja yang lain. Karena apa? Hermeneutik akan bermasalah ketika dia mencari sejarah Tuhan. Ya, sebab di dalam pemikiran hermeneutik untuk kita memahami Al-Quran, siapa yang menulis Al-Quran? Ketika siapa yang menulis Al-Quran, bagaimana sejarah penulis itu? Bisa nggak hermeneutik menjangkau Tuhan? Oh bisa. Karen Armstrong menulis History of God, sejarah Tuhan. Artinya kalau ingin mengenal Tuhan, baca sejarahnya Tuhan di dalam buku Karen Armstrong. Tapi bagi saya pendekatannya beda, beda. Menurut saya, beda. Pendekatannya beda. Sejarah Tuhan yang dimasukkan hermeneutik dengan sejarah Tuhan yang dibayangkan oleh Karen Armstrong beda, ya. Sebab begini, kalau mahasiswa ingin memahami orang lain, apa yang diucapkan, tanya latar belakangnya, dia dari mana, kemudian usia sekian belajar di mana, afiliasi politiknya di mana, kemudian keadaan suaminya di mana. Ada bayangkan Tuhan mempunyai sejarah seperti itu? Anda bayangkan Tuhan seperti yang dibayangkan di dalam kajian historisitas. Nah, itu yang problematiknya di situ. Mungkin ada orang yang akan menyatakan sejarah Tuhan itu mungkin karena Tuhan diturunkan, ya, eksistensinya menjadi pemahaman kita. Biasanya mereka akan mengatakan ana inda punya ambihi. Kalau Tuhan bisa dipersepsikan menurut saya, maka Tuhan bisa dibayangkan sejarahnya. Menarik, ya? Tetapi bagi saya adalah historisitas Tuhan, bagi saya secara pribadi itu tidak bisa didekati secara tarihi sejarah, ya. Tuhan hadir kepada Daud sebenarnya rasa ini agak susah untuk dijelaskan, tapi bisa ditemukan pada orang-orang yang sudah sampai ke sana. Menurut saya, ya. Makin susah, ya, saya pun agak susah juga, ya. Ada ketakutan, ya. Ketika bicara Tuhan, sepertinya dia meminta saya di sana, ya. Ya. Oke. Jadi tesis terakhir dari kajian ini adalah mungkin memahami Al-Quran secara interdisipliner, berbagai disiplin. Sebab kita mau mengambil pesan dan kita melompat ke temuan akhir adalah apa yang dilakukan Yesus sama dengan para mufassir. Tidak ada yang bertentangan, hanya cara menjelaskannya yang berbeda. Sebab apa? Sebab ayat Tuhan tidak hanya di dalam Al-Quran, ya. Di dalam buku ini saya juga jelaskan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ayat-ayat Allah itu tidak hanya ada dalam teks Al-Quran Nas, tetapi ada dalam diri kita, ya. Kalau ada di diri kita, maknanya ilham yang ada pada diri kita bisa digunakan untuk mengungkap isi Al-Quran, ya. Apalagi di dalam buku ini juga banyak makna atau wujuhin, zahir, batin, hadun, dan matla, ya, biasa. Makna Al-Quran itu banyak. Untuk orang awam, zahir, Allah maha besar. Besar bagi orang awam, lawan dari kecil, selesai. Tapi makna batin itu apa? Beda. Ini yang lebih banyak digeluti oleh orang sufi, sehingga Al-Quran dikatakan secara batin. Sudah tidak berpikir tentang makna-makna yang disebut dengan logika kontradiksi determinis misalnya, ya. Sufi melampaui itu. Oleh karena itu Quran tidak bisa dikaji secara zahir, sebab zahir bagi kaum sufi tidak cukup. Tetapi yang menarik adalah matla, yang kiasan. Sebab ini yang memungkinkan Al-Quran itu lebih fleksibel untuk difahami. Misalnya bahwa Ar-Rahman, bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, ya. Kalau bagi kaum zahir, arsy itu adalah singgasana. Bagi orang awam, singgasana bisa dibayangkan seperti kursi saya, singgasana. Tetapi karena saya bukan Tuhan, maka kursinya jauh lebih besar, ya. Misalnya seperti apa, nggak bisa dibayangkan. Nah, kalau udah nggak bisa dibayangkan, artinya apa yang bisa menyentuh? Kiasan. Kalau zahir nggak bisa, ya, kiasan. Yang lebih bisa muncul lagi adalah batin. Oleh karena itu
Anda tidak hanya membaca Yususu dalam persepsi semantik sebenarnya, sebab lebih jauh nanti Anda akan diharapkan dengan pengalaman Yususu sebagai orang yang mengamalkan, mempraktikkan mistisisme. Ya, kecil ini penting ya bagi kita adalah boleh nggak kita belajar Al-Quran dengan belajar apa yang dilakukan oleh Yususu ketika dia memahami Al-Quran. Maka kita akan menjadi Yususu sebagai seorang manusia yang ia sudah menjalankan praktek mistik dalam Zen, yang itu nanti akan dikaitkan dengan tasawuf di dalam Islam. Ada titik persamaan, ada titik perpisahan. Saya rasa ini di kelas tasawuf ya. Tapi bagi saya adalah tesis yang terakhir, Quran bisa dikaji dari berbagai disiplin. Nah, saya agak mengambil waktu yang panjang untuk meyakinkan pembimbing saya. Awalnya adalah tafsir Al-Quran melalui Yususu. Kata pembimbing saya, Prof. Jalan Muris, ini agak mengganggu Ahmad. Ya, menurut saya nama Ahmad, tapi di pesantren saya dipanggil Sahidah, nama terakhir. Tetapi ada di Pondok Putra, itu yang agak bingung ya. Saya ada di Pondok Putra ya. Kalau di Pondok saya dipanggil Sahidah. Ini agak mengganggu Ahmad. Sebab apa? Sebagai seorang pengkaji, dia akan menghadapi masalah kalau disebut mufasir. Karena syarat utama di dalam penafsiran Al-Quran itu adalah Islam. Kalau bukan Muslim, maka untuk lebih selamat disebut sebagai pengkaji Al-Quran. Oleh karena itu, maka tesis saya di sana, tesis itu disertasi. Disertasi itu tesis, balik-balik ya. Oleh karena itu, maka jangan percaya pada kata-kata itu mudah retak. Kata itu mudah retak. Seperti yang tulis terakhir adalah Anda belum cukup umur, nggak perlu lah saya bicara tentang apa arti mongkol ya. Kalau Mas Haji tahu ya mongkol itu apa artinya ya. Oke. Kemudian setelah diubah kepada kajian, maka saya melanjutkan penulisan tesis ini dan saya mengambil ya. Saya perlu waktu 4 tahun menyelesaikan. 3 tahun selesai sebenarnya ya. Dan saya mengambil rujukan itu di banyak universitas di Malaysia karena kebetulan bahan-bahannya ada di UAE, ada di Universitas Malaya, ada di USM sendiri, terus ada di Singapura. Saya pernah ke Singapura untuk mencari bahan terkait dengan filsafat eksistensi Karl Jaspers ya, karena itu penting ya, bagi kajian Yususu. Dan saya juga melakukan kritik sebenarnya kepada Yususu ada dalam buku ini. Jadi kalau tidak beli ada tidak tahu apa yang saya kritik ya. Oke, selesai. Kemudian setelah saya meyakini bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Batur Rosi tadi, nama-nama seperti Nordik ya, Saz itu yang tidak ramah pada Al-Quran sebenarnya karena pendekatannya beda. Mereka mengkaji Al-Quran sebagai teks seperti teks yang lain. Jadi titik tolaknya sudah berbeda, maka emosinya itu beda. Berbeda dengan Anda sudah kecil sudah mendengar azan ya. Azan itu bahasa Arab, sebutan Allah ada di Al-Quran, jadi Anda sudah dekat dengan Al-Quran sejak kecil. Jadi kalau Anda tidak hafal Al-Quran, tidak bisa Al-Quran, itu agak aneh pendidikan di sini ya. Sudah kecil, sudah dekat dengan Al-Quran, kok tidak hafal ya. Kemudian tidak paham, ada yang salah kayaknya pengajaran Al-Quran. Bukan apa ya, salah yang kita ya. Nah itu, jadi perlu dilihat kembali gimana cara mendidik kita itu dalam Al-Quran. Oke. Saya menyebutkan salah syarat penafsir di dalam buku ini. Saya tidak perlu membacakan, tapi bagi saya penting ketika Khalil Abdurrahman Al-Aq menyebutkan ada 15 syarat ya, untuk menjadi mufasir. Yang saya aja tidak menyebut mufasir, saya menyebut pengkaji. Karena syarat itu sangat berat. Tetapi saya belajar salah syarat itu dalam proyek ilmu mantik, belajar kepada Kiai Waris ya. Jadi saya belajar logika kepada Pak Kiai Waris ya. Kemudian belajar ilmu ma'ani, ilmu kepada Pak Waris juga. Artinya apa yang disyaratkan oleh Al-Aq saya pelajari. Apakah saya paham atau tidak, maka Anda baca buku ini ya.
ini. Kalau tidak mau baca, ya nanti malam sholat tahajud, kemudian bayangkan begini. Kalau nggak bisa bayangkan, tahajud Anda gagal sama ini ya. Atau tidak pernah tahajud ya. Nah, tidak tahajud. Silakan syarat itu sangat berat 15 itu ya. Apakah IPT bisa nggak melakukan pembaharuan kurikulum agar 15 syarat itu setidaknya ada dipelajari secara lebih baik ya. Sebab al-qa'idah itu ahamu minal materi. Jadi kaidah itu lebih penting dibandingkan materi. Materi udah banyak, tapi kaidah itu ya. Agar nanti keluar ada secara mandiri bisa menafsir Al-Quran ya. Menulis tema-tema Al-Quran, tafsirul mawdu'i, itu penting ya. Misalnya Al-Quran terkait dengan sampah di sungai. Saya sudah bicara dengan Pak Kiai Mustafa, kenapa etika kita, kajian kita itu lebih abstrak dan teoretik. Padahal seharusnya kajian Al-Quran itu terkait dengan kehidupan kita. Al-Quran itu diturunkan pada manusia untuk mengatasi masalah manusia. Kalau masalah yang sering dibicarakan adalah masalah abad ke-7, maka kita hidup di masa lalu. Masalah kita yang hari ini adalah bahwa mahasiswa tidak semuanya bisa beli buku saya. Itu masalah. Yang kedua, saya pergi tadi jalan dari rumah ke toko ya, beli sikat untuk botol anak saya. Saya lihat kali itu kotor ya, plastik banyak. Masjid itu menyuarakan azan. Masjid itu adalah tempat orang bersuci. Masjid itu adalah sangat erat dengan kata tohar, dan tohar itu jauh lebih murni dibandingkan bersih. Kalau lingkungan di mana kita tinggal tidak bersih, bagaimana kita akan pergi ke tohar? Itu implikasi semantik sebenarnya. Nah, oleh karena itu maka pemahaman semantik memungkinkan pemahaman kita lebih kaya dan pada segi praktis itu lebih menantang. Oleh karena itu maka saya akan menjaga alam saya sebagai wujud pemahaman saya terhadap Al-Quran. Nah, itu yang paling simpel ya, memahami Al-Quran.